Halo Sobat Panel, kembali lagi dengan saya Yusuf dari channel vlog Pandai Lantai, aplikator Pandai Lantai Tangerang, Banten. Bagaimana kabar kalian? Setelah lama kita tidak jumpa, di video ini kita masih membahas tentang Pandai Lantai. Tidak seperti biasanya, di video ini kita akan membahas atau mengulas report test yang dimiliki oleh salah satu produsen panel lantai autoclave airat konkret, yaitu panel lantai Citycon. Kebetulan kita punya, dimana pengujiannya itu di Laboratorium Struktur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, hasil tes ini mungkin bisa menjadi acuan atau mengurangi keraguan sobat panel untuk menggunakan panel lantai sebagai pengganti pengecoran konvensional pada bangunan lantai 2. Baiklah sobat panel, kita coba bahas hasil tes yang dimiliki oleh panel lantai Citycon. Sobat panel, berikut kita coba membaca report test panel lantai Citycon, yaitu laporan bending test panel lantai Citycon. Di sini kita bisa lihat ini diterbitkan November 2011 oleh Laboratorium Struktur Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ini kita bisa baca objek pengetesan. Jadi objek pengetesannya itu berdasarkan permintaan dari PT Citycon pada 11 November 2011 lalu, yaitu dikirimnya sampel panel lantai sebanyak 8 piece dari berbagai macam tipe, yaitu 3 macam. Jadi ada tipe PLC 3600 R150. Ini kita bisa lihat dimensinya 60, tebalnya 150. Terus tipe panel lantai PLC 3000 R125, di sini disebutkan tipe 2. Selanjutnya tipe 3 PLC 2000 R125. Dimensi panel panjang, lebar, dan tebal. Lanjut. Nah, ini metode pengetesan. Jadi metode pengetesan benda uji dilakukan langkah demi langkah. Jadi dimulai dari pembebanan mulai 0, interval 200 kg. Nanti dilihat beban dan defleksi dari panel lantai ketika dibebani tiap interval 200 kg sejauh mana. Kekuatan panel direncanakan mampu memikul beban luar yang bekerja, diantaranya adalah beban finishing. Beban finishing itu beban statis atau beban mati atau dead load, yaitu sebesar 105 kg per meter persegi. Sedangkan beban hidupnya live load 300 kg per meter persegi. Jadi beban total berdasarkan permintaan dari produsen panel lantai Citycon yaitu 405 kg per meter persegi. Sehingga diasumsikan beban terpusat yaitu beban total 405 kg dikalikan luas permukaan panel. Nah, ini tipe 1 PLC 3600 R150 kita tidak akan bahas terlalu jauh. Kita hanya fokus di tipe 2 yaitu PLC 3000 R125. Ini merupakan beban yang paling kritis atau beban yang cukup panjang, hampir mendekati yang terpanjang di tipe tebal 12,5, tipe standar.
Pun yang tipe 3 kita tidak terlalu membahas terlalu jauh karena memang ini bentang kecil, dan saya pikir mungkin sudah cukup aman sehingga kita hanya fokus di beban di panel lantai yang lebih kritis memikul beban dengan bentang 3 meter di tipe standar. Baiklah, lanjut. Ini prosedur pengetesan. Jadi panel dibentangkan di atas tumpuan sederhana di dalam di lab. Selanjutnya panel dibebankan dengan jack hidrolis. Peletakannya adalah di as bentang panel atau di tengah. Jack hidrolis ini akan melakukan tekanan tiap-tiap 200 kg. Nah, di bawah panel sendiri memang diletakkan juga alat dial gauge. Diletakkan ada 3 titik di antara titik-titik peletakan panel atau jack hidrolis. Di bawahnya itu ada 3, dial 1, dial 2, dial 3. Ini fungsinya nanti akan membaca lendutan yang terjadi tiap-tiap beban 200 kg, atau nanti kita bisa lihat defleksinya sejauh mana. Ini penampakannya dari proses benda uji dial 1, dial 2, dial 3. Dan di sini adalah beban terpusat. Berikut hipotes dari tabel hipotes dari 8 sampel yang diujikan. Jadi di sini ada sampel tipe PLC 360 dari mulai nomor 1, 2, 3. Nanti kita abaikan saja. Selanjutnya 456 tipe 3 meter PLC 3000R125 tipe standar. Ini yang akan kita bahas tipe 456. Untuk 78 kita abaikan saja. Nah, di sini kita tipe 4 kita bisa baca lebar 0,6 kali 3 meter kali 0,125. Nah, ini fabrik yang terjadi yaitu di angka 1,69 ton. Jadi beban rencana yaitu 0,73 ton. Artinya beban patah itu di atasnya beban rencana. Artinya kondisi panel sudah cukup aman untuk tipe PLC 3000R125. Selanjutnya tipe 5 fabriknya itu 2,12 ton, masih di bawah beban rencana. Dan yang ke-6 2,15 ton, ini hampir 3 kalinya beban rencana. beban rencana. Selanjutnya tipe 7 kita tidak bahas, ini sudah di atasnya. Lanjut, dari kesimpulan di atas disimpulkan bahwa beban rencana masih di bawah beban runtuh yang diujikan. Artinya panel kondisinya adalah cukup aman dari semua sampel. Lanjut, dari hasil pencatatan defleksi pada benda uji, ini kita bisa lihat benda uji 1 kita abaikan, benda uji 2, 3 kita abaikan. Kita ke benda uji 4, ini yang PLC 3000R125. Ini kita bisa lihat hasil pencatatan defleksi tiap pembebanan 200 kg. Di sini dimensi PLC 3000 adalah 0,6 kali 3 meter kali 0,125 meter. Berat sendirinya adalah 180 kg. P runtuhnya yang terjadi adalah di 1,69 ton atau 1690 kg. Ini hasil pembacaannya, yaitu ini 0 di beban 0, hasil dialnya juga 0, belum ada defleksi.
Di pembebanan 200 sudah mulai ada defleksi, yaitu di 0,28 di dial 1, 0,285 mm. Selanjutnya dial 2 0,358, dial 3 0,278. Di pembebanan 400 0,571, dial 2 nya 0,738, dial 3 0,599. Dan selanjutnya sampai 1000 yaitu di 1,945 mm. Ini mungkin pembacanya cm. Ini 2,188 mm. Selanjutnya 1,815 mm. Nah, di pembebanan 1690 panel patah atau hancur, jadi breaknya di 1690. Ini kita bisa lihat grafiknya dari angka pembebanan 200, 300. Ini adalah bukan defleksi yang terjadi sampai pada kondisi patahnya itu di 1690 kg. Lanjutnya di tipe 5 PLC 3000, yaitu masih sama ya, pembebanan dimensi sama, berat sendiri sama, fabriknya itu di angka 2,115. Pembacaan untuk defleksi atau lendutan yang terjadi di panel saat pembebanan tiap 200 kg adalah seperti ini: 0,194, dial 2 0,213, 0,171 di dial 3. Selanjutnya di 1200 itu penurunannya, lendutan yang terjadi adalah 1,696, 0,823, 1,64. Nah, di dial 3 ini dilanjutkan di 1600 kg, 1,916 mm, dan hancur di 2,115 kg. Grafiknya bisa kita lihat. Lanjut ke benda uji 6. Nah, ini kita bisa lihat di pembebanan 1000, yaitu penurunannya itu di 1,6 defleksinya, dan hancur di 2150 kg titik patah dari panel. Setelah di beban 1000 yaitu di 1,608 mm defleksi yang terjadi. Berikut adalah grafiknya. Kita bisa lihat prosesnya mulai defleksinya di angka 0,5, selanjutnya sampai titik hancur di 2 ton 1,150. Baiklah Sobat Panel, demikian hasil ulasan yang kita bahas hari ini mengenai hasil tes dari panel lantai silikon. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Panel dan juga mengurangi keraguan Sobat Panel untuk menggunakan panel lantai AAC atau autoclad air konkrit ke depan. Dan jangan lupa like dan subscribe video kami sehingga kami bisa terus memberikan informasi-informasi bermanfaat mengenai seputar panel lantai autoclave air konkrit.